Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kupas Malam bersama Go Mahfud. Sebelumnya Go mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang masih mau bergabung di channel ini. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di episode Kupas Malam kali ini, gua sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya ketika ia bersama teman-temannya berencana untuk liburan ke Bandung. Tapi entah kenapa, tiba-tiba liburan yang mestinya 1 minggu itu berubah tidak lebih dari 1 minggu. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Langsung siapkan kopi Anda, atur posisi senyaman mungkin, dan kita mulai curhat misteri. Selamat malam, Bang Yunas. Malam. Thank you udah mau gabung datang di Kupas Malam ini. Thank you banyak. Tadi kita udah sempat ngobrol di belakang kalau Bang Yunas ini rencana liburan ke Bandung ya bersama teman-temannya. Kan rencana liburan seminggu tuh. Betul. Tiba-tiba nggak sampai seminggu udah mutusin untuk pulang. Lah itu kenapa itu? Gimana ceritanya bisa? Jadi itu cerita awalnya dulu ya. Ya. Jadi awalnya itu nih sekitar di tahun 2014 apa 2013 gitu lah lupa. Jadi sama teman-teman itu ada ber-7 orang. Itu pada pengen liburan. Ada yang ngajak liburan tuh ke Palembang, ada yang ngajak liburan tuh ke Jakarta, kemana gitu. Cuman udah sekalian agak jauh dikit ke Bandung. Di perjalanan, temen gue ini ada yang punya temen kuliah di Bandung. Nah dia di Bandung tuh temennya tuh ngekos, temennya ngekos. Jadi kita orang nanya nih nginepnya gimana nanti. Udah gampang ada di kosan temen gue. Oh yaudah kita orang kesana berangkat, ya kan. Di perjalanan tuh biasa. Sehingga ceritanya kita nyampe di Bandung lah ya. Sampai di Bandung itu Selasa sore, jam-jam 5-an itu nyampe di sore. Udah sesuai sama rencana kita kesana. Kita mau nginep di kosan temen kita orang. Nah ternyata temennya ini ngubungin kita keramaian. Jam 7 orang kan, nah, ternyata kosannya itu nggak bisa nampung kita orang segitu banyaknya dalam satu kamar, kena marah sama ibu kosnya apa gimana nggak tahu juga. Kita orang mau nyewa kamar lagi nggak bisa karena penuh. Jadi karena nggak bisa, karena teman kita yang di sana itu diarahin ke salah satu wisma di kota Bandung, pokoknya ada salah satu wisma di kota Bandung. Salah satu penginapan lah ya. Penginapan lah gitu. Jadi kita ke sana, diarahin ke sana, murah. Cocok nih buat kita yang lagi pengen liburan kan. Dia semalam itu cuma 50.000 satu orang hitungannya. Jadi di kamar itu boleh ramean. Boleh ramean di kamar, boleh ramean. Cuman suasananya emang rada-rada gimana gitu pas kita orang masuk dari gerbangnya itu ya. Catnya putih, terang, cuman kerasanya itu hawanya gimana gitu kerasanya. Udahlah kita masuk aja ke atas, udah resepsionis segini mau sampai 7 hari udah ngomong, kita taruh di tempat kamar yang bagian paling atas. Kamar itu sekitar 10 atau 9 lantai gitu kamarnya. Jadi kondisi gedung itu begini, gedungnya itu kotak, bentuknya tuh kotak kayak letter U gini. Ini kamar, ini kamar, ini kamar. Sampai atas tuh, pokoknya sampai 9 atau 10. Oh jadi tengah itu kosong ya? Tengah itu kosong. Tengah itu kosong kalau kita ngeliat begini, nah itu lapangan tuh. Lapangan badminton, ada lapangan voli di situ, serbaguna gitu. Nah ternyata di kamar atas itu kita nggak sendirian. Ada di sebelah itu ada 1 orang, cewek cowok di situ dari Jakarta. Terus di seberang kita itu ada orang juga. Jadi malam itu kita tidur bertiga, 3 kamar yang udah keisi gitu. Singkat cerita kita ngobrol-ngobrol, biasalah capek, istirahat, mandi, kita tidur. Paginya kita pada bangun jam 8 apa jam 7 kita mulai main ke Bandung gitu.
Udah mulai main ke Bandung sesuai sama tujuan kita ke sana. Hari pertama kita main clothingan, nyari baju buat stok juga kan. Kita mau seminggu di sana. Udah main di sana, ketemu juga kita tempat yang kita cari juga, skatepark. Main di situ capek. Kita pulang jam 5. Jam 5 itu kita udah nyampe di Wisma lagi. Rencananya kita mau pulang, mau keluar lagi rencananya. Mau keluar lagi, tapi karena hujan nggak jadi. Ya kan? Jadi pas kita nyampe ke atas, naik dari bawah ke atas ke tempat kamar kita, di lantai keempat atau kelima itu kita ketemu anak kecil sendirian. Anak tuh kecil sendiri, kita umur 5 tahun atau 6 tahun itu, laki. Dia sendirian, ditegur lah sama teman gue ya. Karena teman gue tuh, ngapain dek sendirian? Jangan sendirian, ya kan. Ini tinggal di mana ininya, kamarnya yang mana? Kata teman. Yang itu katanya. Dia cuma nunjuk gitu doang. Karena iseng gitu kan, kita ngelagain aja, kita bercandain gitu ya. Ih jangan sendirian, makin ntar ada setan loh gitu. Terus langsung lari ke atas tuh. Karena ada lift, kita naik tangga, jadi berisik gitu kan. Jadi emang ledekin anak itu? Anak itu. Jadi bertujuh langsung lari aja ninggalin anak itu? Ninggalin anak itu ke atas, kita udah gak tahu lagi tuh anak itu tuh. Gak tahu lagi anak itu. Udah, kita nyampe ke atas, istirahat, mandi, istirahat. Karena kita tadinya mau keluar, nggak jadi karena hujan. Ya udah, kita kayak biasa lagi aja ngobrol kayak biasa, main kartu. Laper lah ya, lapar kan jam-jam segitu. Kita buat challenge, kayak main home pimpa gitu, yang kalah dia turun beli makanan gitu. Dia kalah ini, tetap nggak mau ternyata, tetap nggak mau ke bawah. Entah mungkin takut atau bagaimana. Pokoknya udah dipaksain dikongekin kalau bahasa kita ya. Tetap nggak mau. Intinya dia ngomong kalau kita kesini bareng-bareng ya cari makan bareng-bareng lah, kata dia. Ya udahlah, kata kita kan. Ya udah, kita turun ke bawah makan di sana. Kebetulan di depan tuh ada pecel lele. Jadi makan di sana, habis makan di situ sampai hujan-hujan gitu. Kita naik lagi ke atas. Nggak ada apa-apa, anak kecil tuh nggak ada lagi tuh. Anak kecil udah nggak ada lagi. Balai-balai itu mah ada, balai-balainya. Naik lagi ke atas, bingung mau ngapain, main kartu. Main kartu biasa, jadi posisinya itu ini gue dulu gini ya. Ya. Ini teman gue nih, pada gini nih. Ini teman gue. Ini pintu. Ini pintu ya, pintu kamar. Jadi kalau misalkan gue tuh begini, itu di ujung situ kamar mandi. Kamar mandi. Jadi kan di tempatnya itu begini tuh. Nah di ujung sini ada kamar mandi. Nah begini tuh ya. Ini tempat gue nih. Kamar mandi gitu. Kalau gue kesana kamar mandi. Perasaan gue di kamar mandi tuh pengen lihat ke situ terus gitu. Pengen ngeliat ke situ terus pokoknya. Kayak ada apa gitu kan. Kayak ada yang merhatiin tapi nggak tahu apa gitu. Cuma karena ya gue lumayan risih kan. Cuman gue alasan, pindah. Dingin gitu kan. Sama teman gue di balik pintu nih. Sama teman gue di balik pintu. Pindahlah kita berdua. Kita pindah berdua. Nggak lama, nggak nyampe 10 menit, paling 5 menit paling. Dia minta tukar lagi. Emang bener dingin di sini katanya kan. Bener dingin di sini katanya. Balik lagi lah nih. Balik lagi dia. Cuma nggak ada yang mau. Udah tutup aja ya. Tutup pintunya. Udah tuh, cuma panas tuh kan. Udahlah kita tidur aja lah kata teman gue kan. Udah tidur lah. Tidur semua. Pagi lagi. Pagi lagi nih ya. Kita nggak usah diceritain malam itu. Pagi kita bangun. Keluar dari Wisma itu jam 8 sampai jam 9 sambil nyari makanan dulu. Kita mau ke Trans Studio. Itu mau ke Trans Studio di hari kedua itu, di hari Kamis berarti ya. Kita mau ke Trans Studio. Berangkat udah ke Trans Studio naik angkot. Biasa. Udah ke sana kita main nyampe ke Trans Studio Bandung. Main. Sampai pulang kita pulang lagi ya. Kita udah bisa ceritain lah itu ya. Kita pulang lagi ke Wisma itu 6:30. Jam 6:30. Ini artinya malam kedua ya. Malam kedua dan ini malam Jumat. Karena kemarin malam Kamis, ini malam Jumat. Jadi malam kedua. Dan di malam itu emang kita nggak mau keluar karena capek. Nggak hujan, terang. Cuman karena emang kita nggak mau keluar karena capek aja. Udahlah kita nggak usah kemana-mana lah, besok lagi kita kan mau seminggu juga di sini ya kan, masih banyak waktu. Udah tuh main situ, istirahat, main kartu lagi.
Dan gua sama teman gua yang udah duduk di situ, Yang duduk kemarin. yang kemarin yang malam sebelumnya udah ngerasa yang dingin itu, begitu main kita udah pindah posisi, udah kan di situ lagi. Jadi gua ada di sebelah bangku tempat tidur belakang. Jadi teman gue di situ. Artinya sebetulnya lu sama teman lu ini ngerasain hal yang sama, cuman nggak mau cerita. Kayaknya. Nggak mau cerita. Kayaknya. Ya, udahlah, gua duduk sini lah. Gitu. Mungkin dia juga sama apa yang gue rasain Yang lu rasain sama ya. Entah yang dingin beneran, entah gimana gue nggak tahu ya. Cuman kita berdua ini kompak nih, nggak mau di situ gitu. Terus udah main ada 3 kali berapa putaran gitu. Dia sama alasannya kayak kita kemarin. Dingin ternyata di sini kan. Udah tutup aja katanya. Karena dia gantian nih, nggak ada yang mau. Karena udah kejadian malam sebelumnya kan. Dia ditutup aja pintu itu. Tutup aja. Udah tutup itu, udah kita ngobrol-ngobrol tadi lu beli baju apa aja biasa kan. Udah itu kita tidur kayak biasa. Di malam Jumat tuh kita tidur kayak biasa. Paginya temen gua 2 orang ini ajak pulang. Temen gua 2 orang ajak pulang. Dia 2 orang ini yang belum pernah duduk di pintu itu. Belum pernah ya, dia belum pernah 2 orang ini ya. Cuman 2 orang ini mau pulang. Jadi kata dia tuh, "Boy, udahlah, malam ini kita pulang aja," katanya. Loh, kenapa kata dia kan? Masih lama, baru 2 hari loh kita di sini. Masih banyak ini, uangnya juga masih banyak mikir kan. Kok udah mau pulang? Udah gini aja lah katanya. Kalau misalkan kita mau tetap di Bandung, kita pindah tempat, kata temen gue. Cuma kalau kita udah masih mau liburan, kita pindah kota. Ya minimal ke Jakarta lah gitu kan. Cuman karena kayaknya semuanya itu sepakat, jadi kita iyain. Sama-sama ngerasain maksudnya. Sama-sama ngerasain apa yang dia rasain. Jadi kita iyain semuanya. Yaudah kita pulang malam ini gitu. Hari ini kita pulang di Jumat pagi. Kita pulang Jumat pagi ini kita pulang. Udah pulang. Terus kita ngobrol tuh baru ngasih tahu di malam Kamis sama malam Jumat. Jadi karena di malam sebelumnya, sebelum kita nyampe di Bandung, jadi kita itu sini gua kasih tahu dulu ya. Kita belum nyampe di Bandung itu kita sebenarnya buat kesepakatan. Kesepakatan apa? Ke semua 7 orang ini kita ini buat kesepakatan. Jadi boy, kita jauh, terus tempatnya ini bagus, murah, kita butuh. Jadi kalau misalkan dari kamu orang ini ada yang ngeliat, termasuk gua, ada yang ngeliat, ada ngerasa sesuatu hal yang aneh, gitu ya. apa seram, apa gimana, apa ditunjukin, jangan ada yang cerita, tahan aja. Kita soalnya mau seminggu di sini, itu kesepakatan kita. Jadi karena kesepakatan itu kita nggak ada yang cerita. Sampai 2 orang ini ngajak pulang kita baru cerita. Nah gue cerita lah mulai. Jadi posisinya kamar itu gini, kamar Wisma itu begini ya. Ini pintu ya. Ini pintu. Ini jendela. Ini nih ventilasi udara gitu dari kayu itu ya. Nah ini ada lemari di sini. Ini kasur gua nih. Kasurnya tingkat. Kasurnya itu di situ ada 4 kasur. Yang 3 tingkat, yang 1 kayu. Jadi ini kasur tingkat menghadap ke jendela. Ini kasur kayu menghadap ke jendela. Di sini ada kasur tingkat, di sini ada kasur tingkat. Jadi 2, 1, 7 orang kan. Nah, jadi gua duluan nih. Jadi di malam pertama itu gua lagi tidur kan, gua posisi di atas ya, temen gua di bawah. Di malam pertama berarti pas awal masuk. Bukan pas masuk, pas malam Kamisnya. Pas malam kedua berarti ya. Di malam kedua gua nginep di situ, di malam Kamisnya. Jadi gua itu kebangun. Kayak ya dari sini kayak ngelilir apa gimana gitu ya. Gua kebangun gitu. Jadi di sela-sela ventilasi itu gua ngeliat ada pala cewek. Dan gue ngira aja itu pasti kuntilanak. Kalau orang, nggak mungkin palanya kelihatan dari ventilasi. Ketinggi. Itu ventilasi itu di atas loh. Kalau misalkan itu orang, nggak mungkin. Kalau orang masa setinggi itu? Setinggi itu. Orang mana, ya kan? Setinggi itu kan. Jadi gue lihat dari situ, gue langsung begini.
Gue selimutan tuh yang kayak di rumah sakit yang garis-garis gitu. Gue selimutan gini, gue tungguin, gue baca apa aja gue bacain. Terus ada suara kayak pintu ketutup. Cuma nggak tahu bukan pintu gue loh, nggak tahu pintu dari mana. Suara pintu ketutup, makin deg-degan. Tapi itu perempuan itu ya? Perempuan, bisa gue katakan perempuan karena rambutnya panjang. Dia nggak menghadap ke gue. Dia berbalik badannya. Nggak berbalik badan, dari samping, tampak samping. Oh, tampak. Tampak samping. Jadi kalau gue ngeliat begini, dia begini, jalan dari kanan ke kiri ke sana, ke arah kamar mandi itu. Itu penampakannya itu ngintip atau jalan dia? Jalan biasa, jalan biasa gini, jalan gitu. Dia nggak nengok, dia nggak apa, pokoknya dia tampak samping aja. Pokoknya jalan aja. Entah apanya, beberapa menit gitu, nggak lama dari dia hilang itu. Tapi gue langsung kayak gini sih. Gue nggak ngeliat lagi. Soalnya gue langsung gini, langsung tutupan selimut. Ada suara pintu kebuka. Bukan pintu gue. Itu pintu dari mana nggak tahu gue. Tapi di malam itu kita orang udah sendirian. Yang dua tadi udah pulang. Dia udah pulang dari hari Rabu. Jadi semalam doang kita ketemu. Di malam keduanya kita nggak ketemu lagi. Karena di hari itu dia udah pada pulang. Itu karena gue denger itu gue jadi takut ya kan. Gue turun ke bawah ke teman gue. Turun ke kasur yang teman gue lagi tidur. Jadi gue langsung turun. Gue suruh, geser itu kan. Langsung gini. Langsung tidur samping dia gue. Di sela sama teman gue. Lu tahu nggak kenapa gue langsung ngebolehin lu tidur sama gue? Lah kenapa? Kata gue kan. Di samping gue itu ada pocong berdiri. Merinding gue. Di samping dia, di pala dia gini, dia tidur gini. Di samping dia ini ternyata ada pocong. Entah barengan, apa dia duluan, apa gue duluan. Gitu, kayak sih dia duluan, kayaknya ya. Karena pas gue habis dari situ kan gue masih gupek tuh. Masih gupek pengen turun. Ternyata udah dibolehin sama dia. Ternyata kayaknya sih dia duluan. Jadi katanya gitu, kenapa langsung dibolehin? Karena dia udah ngelihat ada pocong berdiri di pala dia, di kasur itu. Gitu. Nah, saat temen lu itu yang katanya ngelihat pocong, itu dilihat penampakannya kakinya aja atau kepala atau utuh semua? Badan, jadi gue berdiri ya. Jadi misalkan ini pocongnya nih, temen gue pala di sini. Tidur kasurnya di sini. Nah kemungkinan kalau mau ngeliat pala, gue yang harus ngeliat pala karena palanya begini di sini. Tapi gue nggak lihat itu, dia lihat di bagian sini. Jadi hanya ini aja, kain putih aja. Ya kain putih gitu aja, kain putih kayak guling gitu kali dia. Kayak gitu aja. Teman gue yang satunya, yang tidur sendirian di kasur kayu, dia juga ternyata sama. Itu di malam yang sama kayak cerita kita di malam Kamis. Kalau yang dia rasain dia cerita itu, berarti nggak bener nih kata dia. Berarti waktu itu bukan kamu orang kata dia kan. Ya emang kenapa kata dia kan. Jadi dia tidur itu, dia tuh udah selimutan, tidur tuh selimutan. Selimutan kayak biasa. Jam-jam 2 apa jam berapa gitu dia kebangun kata dia. Gue jam 1 apa jam 2 tuh gue kebangun coy. Gue lihat kok selimut gue tuh rapi, kelipat rapi. Jadi selimut yang habis dia pakai itu kelipat rapi ada di kaki dia. Selimutnya. Rapi seperti semula, seperti belum terpakai? Iya, dilipat rapi. Si selimut itu. Nah dia kata dia, paling orang 2 ini gitu kan. Cuman udah dipakai lagi sama dia, pakai lagi. Sampai dia bangun di jam-jam 4 atau setengah 5 lagi, dia kebangun lagi. Itu selimut kelipat rapi lagi. 2 kali jadi? 2 kali jadinya. Kata dia, waduh ini gak benar gitu. Cuma karena ada kesepakatan itu, kita gak ada yang cerita. Gak ada yang cerita. Jadi sampai di malam berikutnya juga kita gak ada yang cerita. Sampailah teman gue yang tinggal 4 lagi nih yang belum cerita berarti ya. Yang 4 ini, jadi yang 2 di sini, yang 2 di sini. Ini kamar mandi. Yang 2 di sini. 2 orang ini cerita nih atas bawah. Itu malam Kamis ya kata dia. Nah ini gue kejadian di malam Jumat. Gue juga ngerasain kata dia. Apalagi nih kata kita kan. Udah makin tuh. Itu kita cerita ini di kamar. Masih di kamar ceritanya karena itu ngajak pulang itu. Di kamar itu. Kata teman gue yang di atas, yang tinggal 2 nih ya, yang tidur di atas. Jadi gue itu ngerasa
kayak ada yang niup, kata dia. Pala gue ini di sini kayak ada yang niup gitu. Gitu-gitu kan. Jadi angin itu kerasa gitu, kata dia. Cuma gue gini-gini, nggak ada apa-apa gitu kan. Dia ngomongin lagi. Terus kayak ada yang ngelus-ngelus, nggak lama. Di jidat sininya, di sini ini, kayak ada ngelus-ngelus gini. Dia nggak tahu itu siapa? Nggak tahu lah, nggak tahu. Jadi dia ngerasanya ada yang ngelus-ngelus aja gitu. Terus dia apa namanya, takut kayak gua gitu. Dia balik badan gini, diketawain langsung. Ngetawa dari kamar mana, ketawain. Terus pas dia begini, ngelak ke bawah gini, dia tuh di bawah itu ada yang masuk gitu loh. Kayak ada masuk gitu. Kayak ada gerakan. Kayak ada pergerakan gitu, hitam gitu masuk gitu. Dia makin tutupan, dia nggak mau ini. Nah, disela lagi sama teman gue yang di bawahnya. Yang di bawahnya. Wah, sama berarti malam Jumat juga, kata dia. Gue juga ada juga, kata dia. Lalu kenapa lagi, kata dia. Kalau yang teman gue ini nggak ekstrim amat. Cuman dia pas melek ada anak kecil aja. Anak kecil yang tadi. Yang pertama kali yang ketemu di awal, ketemu di sore-sore kita ledekin. Jadi dia pas lagi melek gini, ada di pojokan anak kecil itu. Shit, anak kecil itu. Cuman ya gue juga lupa mukanya, cuma kata dia anak kecil itu. Ada di pojokan situ. Di belakang kasur gua sama teman gue di bawah itu. Ada di situ. Berdiri aja? Berdiri itu. Nah, nih, itu cerita yang ini ya, semuanya ya. Ini cerita tinggal 2 orang lagi yang ngajak pulang. Ini 2 orang ini ngajak pulang. Nah, ini sebenarnya yang paling ininya deh. Jadi karena dia dekat kamar mandi, kan juga ada mitosnya juga. Kalau kamar kita dekat kamar mandi, itu biasanya nggak bisa tidur. Kasur deket sampingan sama kamar mandi, itu biasanya ada gangguan banyak katanya. Jadi teman gue ini yang ngajak pulang ini, pertama itu yang atas dengar suara ada yang nyiram air. Pertamanya. Suara di kamar mandi? Suara di kamar mandi, ada orang nyiram air. Gitu-gitu kan? Kayak orang mandi gitu? Kayak orang gitu. Kayak orang nyiram, bukan orang mandi, nyiram. Kayak orang nyiram gitu. Teman gue yang atas ini penakut. Bangunin yang bawah. Boy. Dia udah ngeliat dulu, ini lengkap nih, ada ini lengkap nih, siapa kamar mandi gitu kan. Nah dia bangunin teman gue yang di bawah. Ada siapa kamar mandi ini? Nggak tahu, nggak ada orang, pada lengkap semua, udah pada tidur, pada lengkap kan. Cuman dia orang diem dulu tuh. Jadi dari atas kayak gue gitu, dia turun ke bawah, karena dia takut mungkin ya. Jadi turunlah di situ, dia berdua lagi masih tiduran, masih melek, kata dia. Masih ada suaranya, suara siram, tapi ada campur suara orang jalan. Di dalam kamar mandi? Di kamar mandi itu, suara langkah kaki, nggak alas kaki, nggak pakai alas kaki. Dia orang balik badan gini, ya kan? Suaranya makin dekat, suaranya makin dekat. Ternyata itu selimut di orang itu kerasa kayak ada tarik aja gitu, ketarik gitu, tapi nggak ada apa-apa. Tapi yang satunya ini ngajakin ke kamar mandi, lihat aja yuk, kata dia. Lihat aja yuk, kata dia. Penasaran, lihat aja yuk, kata dia. Kalau orang kita pukulin gitu loh. Kalau orang kita pukulin, oh janganlah, katanya kan. Kata si penakut. Kata yang ininya nih, kata yang di penakutin yang bawah, yang atas. Gak usah lagi, udah biarin aja, kata dia. Enggak, ini kayaknya orang ini, nggak mungkin kalau misalkan ini aneh-aneh. Jadi udahlah ya, dia masuk ke dalam. Cuman tinggal gini doang, tinggal begini aja. Nah, ini kamar mandi udah. Di situ jadi ada anak kecil lagi duduk sama kuntilanak. Merinding gue, boy. Ini karena teman gue ya, makanya dia itu langsung ngajak pulang. Itu anak kecil yang sama dilihat itu? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Anak kecil yang nggak kelihatan. Madep sana. Tapi cewek. Kalau ya anak kecilnya cewek? Cewek, beda bukan yang. Oh, kalau yang itu laki. Kalau waktu itu laki, ini cewek. Cewek telanjang. Cewek telanjang dan kuntilanak itu ada di atas. Lagi nongkrong di atas WC duduk itu. Anjir. Nengok gini. Sengaja dilihatin sama tuh? Dia sengaja dilihatin, nengok gini. Dia orang kabur, langsung tidur lagi. Ya tidurnya nggak bisa tidur juga tuh. Makanya 2 orang itu ngajak pulang.
Itu kemungkinan yang kuntilanak itu kemungkinan yang gue lihat pertama ya kemungkinan. Tapi memang pas dilihat itu dia nggak ngomong apa-apa atau misalkan gini, kan dia ngeliat tuh ada kata-kata gitu si cewek tadi si kuntilanak tadi. Enggak. Anak kecil tuh berdiri ke arah tembok. Oh cuman diem aja. Arah tembok si yang kunti nongkrong di atas itu. Ada lagi duduk apa nongkrong gitu di atas. Pas saya duduk. Ya juga kabur juga itu. Iya, makanya itu bener-bener emang kejadian paling gila sih, paling serem. Gue sering ada beberapa kali ngeliat itu kejadian yang paling serem yang gue alamin sih. Terus setelah ngelihat kejadian itu Pulang, enggak, mereka berdua langsung tidur dengan posisi yang nggak bisa tidur. pokoknya tidur dengan posisi Iya, dalam dengan posisi ketakutan. Jadi selimutan aja udah sampai pagi. Jadi pas kita orang bangun, sebelum dia bangun tuh belum ada yang mandi tuh. Tiba-tiba orang ini pokoknya ngajakin pulang aja. 2 orang ini. Pulang yuk, nggak bener ini katanya. Pulang kata dia. Nah dari situ makanya kita cerita semua. Gitu. Akhirnya udah mutusin pulang. Gitu. Nah jadi pas pulang itu beres itu kita kan ngomongnya sama resepsionis itu kan ngomongnya mau 7 hari ya di situ. Jadi pas kita pulang udah bawa banyak barang itu. Loh kok pulang? Apa mau main lagi kata ininya? Kata si resepsionis ini bapak-bapak ini. Enggak kata kita mau pulang katanya. Loh katanya mau 7 hari. Kenapa? Kata si resepsionis ini. Gak apa-apa Pak, katanya pulang aja. Oh, diliatin ya gitu, udah biasa gitu doang. Oh dia bilang begitu? Itu begitu. Artinya resepsionis itu sebetulnya tahu? Tahu mungkin, cuma gak ngasih tahu aja. Kemungkinan. Atau jangan-jangan yang dua orang yang malam pertama pas kita mau nyampe kalian itu ngalamin hal yang sama. Bisa jadi. Ya pulang. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena kita juga mikirnya gitu sih. Kita juga mikirnya dari gitu. omongan si resepsionis tadi, artinya langsung ngucap. Bisa jadi. Seperti itu. Memang sih tempatnya itu di bawah itu nggak rame. Di tempat resepsionis itu nggak rame tempatnya. Pokoknya ya gitu aja, nggak rame. Nggak ada orang ngobrol lah bagaimana. Di lantai kalian aja cuman itu aja. Saya ketemunya cuma 2 orang itu aja. Maksudnya 2 kamar itu aja. Di bawah-bawah ada penghuninya juga nggak? Nggak tahu. Oh nggak tahu ada apa enggaknya ya? Nggak tahu. Kita tuh kan jadi posisi gedungnya itu kan begini tuh. Ini kamar. Nah ini tangga. Jadi kita kalau mau ke atas ya udah lewat tangga ini aja. Nggak pernah muter ke sana. Wah serem juga kalau kayak begitu kejadian. Iya. Coy. Ini kayaknya sih ya mungkin ya mentalnya kena kali ya. Jadi ada yang emang udah ngajakin pulang, udah pulang gitu. Jadi setelah pulang itu dari resepsionis ada kejadian lagi nggak sampai rumah gitu? Ke kitanya? Nggak ada sih kalau gue. Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi ya cukup sampai situ aja. Oh itu pengalaman lu pertama apa memang lu sebelumnya udah? Nggak, gue sering sih gue dibilang peka gue. Cuman gue kalau lu suruh di sini ada penampakan kayak gini gue nggak bisa. Gue juga nggak ngeklaim gue indigo ya. Cuma kalau misalkan kadang-kadang gue lagi di gimana gitu, posisi apa gitu, gue kadang-kadang bisa ngelihat gitu. Gitu. Tapi di malam itu, di hari itu, semua teman-temannya itu lihat semua. Lihat semua. Di 2 malam. Di 2 malam kita di situ. Cuman yang paling parah emang di malam Jumat itu. Dia sampai ke maksudnya tuh sampai ngeganggunya tuh ke fisik gitu loh. Kalau kita kan cuma diliatin, kalau gue cuma diliatin, teman gue yang di bawah cuma diliatin. Kalau yang lainnya kan sampai disentuh. Kalau yang itu, nah itu paling parahnya itu sih. Serem sih itu menurut gue juga kalau mau liburan pasti. Kalau udah posisi pasti kayak gitu ya, gue pasti pulang, kabur gue. Karena gue nggak pernah ngerasain seserem itu. Ya paling yang gue rasain itu paling yang kayak suara-suara gitu-gitu doang paling. Kalau yang bener-bener ngelihat asli ya itu sih gue. Menurut gue sih serem sih itu ceritanya ya. Bagaimana ceritanya menurut kalian? Langsung tuliskan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, and share. Believe it or not, that's your perspective.
Terima kasih, gua Mahfud. Selamat malam.